Berdasarkan temuan arca dan candi di sekitar wilayah ini, dapat disimpulkan bahwa tempat ini dahulu digunakan untuk ritual agama Hindu. Bawwasil memperkenalkan agama Islam di Kediri pada masa pemerintahan Raja Sri Aji Jayabaya sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Situs ini menjadi pengingat tentang kebesaran dan kejayaan peradaban Nusantara di masa lalu, serta menjadi simbol identitas budaya masyarakat Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kota Kediri dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan situs sejarah yang kini menjadi destinasi wisata. Keberadaan Sungai Berantas yang melintasi wilayah Kediri menjadikan lokasi yang strategis untuk menjadi jalur perdagangan. Faktor inilah yang menarik banyak tokoh untuk datang dan menyebarkan agama di kota tersebut. Seperti halnya sejarah situs Sentono Gedong yang menyimpan cerita panjang, mulai dari tempat pemujaan kepercayaan tertentu hingga penyebaran agama Islam. Situs ini juga berkaitan dengan Syekh Wasil Samsudin yang datang untuk menyebarkan ajaran Islam di kota Kediri. Berdasarkan temuan arca dan candi di sekitar wilayah ini, dapat disimpulkan bahwa tempat ini dahulu digunakan untuk ritual agama Hindu. Namun seiring dengan penyebaran agama Islam, fungsi tempat ini perlahan beralih. Pada tahun 1967, Masjid Aulia Sentono Gedong dibangun di sebelah timur situs tersebut. Di belakang masjid terdapat makam beberapa tokoh, salah satunya adalah Syekh Wasil Samsudin. Situs Sentono Gedong merupakan peninggalan cagar budaya yang diyakini berasal dari abad ke-12 Masehi. Pada tahun 2007, Wali Kota H.A. Mashhud secara resmi membuka situs ini sebagai destinasi wisata umum. Sejak saat itu, situs ini menarik perhatian wisatawan lokal dari berbagai daerah. Banyak wisatawan datang untuk berziarah ke makam para tokoh seperti makam Syekh Wasil Samsudin. Mbah Wasil adalah wali sepuh yang memperkenalkan dan menyebarkan agama Islam di Kediri jauh sebelum syiar yang dilakukan oleh para wali. Mbah Wasil memperkenalkan agama Islam di Kediri pada masa pemerintahan Raja Sri Aji Jayabaya sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, jauh sebelum Wali Songo pada tahun 1400. Mbah Wasil dikatakan sebagai salah satu keturunan Rasulullah melalui Siti Fatimah dan ikut bergabung bersama utusan wali di Istanbul. Dari sana ada utusan yang diutus untuk menyampaikan ilmu yang diperoleh kepada masyarakat. Lalu Mbah Wasil melakukannya di Kediri. Nama asli beliau adalah Sayyid Sulaiman Syamsuddin Ali. Kalau orang-orang dulu itu membacanya Samsudin, jadi disebut Syekh Al-Wasil Samsudin. Beliau juga masih memiliki anak keturunan. Setelah Mbah Wasil wafat, jenazahnya dikebumikan di area Masjid Sentono Gedong. Adanya makam wali sepuh diikuti oleh makam-makam wali, sunan, dan banyak makam sepuh lainnya. Sampai sekitar tahun 1980, Sentono Gedong masih menjadi makam khusus bagi mereka yang memiliki keturunan darah biru.
Beberapa nama seperti Wali Akbar, Pangeran Sumende, Sunan Bagus, Sunan Bakul Kabul, Kembang Sostronegoro, Mbah Fatimah, dan Amangkurat juga dimakamkan di beberapa titik di Sentono Gedong. Bukti arkeologis beberapa makam Mbah Wasil dapat dilihat melalui prasasti yang terletak di balik gapura makam, di antara ornamen bermotif sulur dan medalion. Terdapat lempengan batu dengan tulisan berbahasa Arab. Jika diterjemahkan, bunyi kalimatnya yaitu, "Ini makam imam yang sampurna, seorang alim mulia yang saleh, yang menghafal kitab Allah Maha Tinggi, yang menyempurnakan syariat Nabi." Dari prasasti ini pula kata Wasil yang berarti saleh disematkan, hingga masyarakat mengenal pusara ini sebagai makam Mbah Wasil. Prasasti ini juga menerangkan asal-usul Mbah Wasil yang berasal dari Al-Abarkuhi atau Abarku, kota kecil di Persia yang kini disebut Iran. Situs Sentono Gedong sebelum dijadikan situs Islam yang sebenarnya adalah sebuah bangunan Hindu-Buddha. Bahwa pada situs Sentono Gedong dapat ditemukan fragmen-fragmen berelief dan sejumlah arca yang terpotong. Saat ini ada beberapa komponen bangunan candi yang masih dapat dijumpai, seperti batu berelief potongan arca dan lapi arca. Lapi arca pada situs Sentono Gedong memang cukup unik, karena selain memiliki hiasan Padma, pada beberapa sisinya juga terdapat relief Garuda. Padmasana atau Singgasana teratai biasanya untuk lapi atau alas arca. Teratainya bertipe Utpala, yakni kelopak setengah terbuka yang melambangkan kesucian dan kemurnian. Situs ini menjadi pengingat tentang kebesaran dan kejayaan peradaban Nusantara di masa lalu, serta menjadi simbol identitas budaya masyarakat Kediri. Oleh karena itu penting untuk menjaga dan melestarikan situs-situs ini agar tetap dikenal oleh generasi muda. Nah, ini kita sudah sampai di Sentono Gedong ya Bolo, makam keramat yang berada di kota Kediri. Nah, kita masuk, memang berada di area makam umum ya Bolo. Kita harus menelusurinya. Air Sumur Tiban Sentono Gedong. Nah, di sini ada semacam air di sini, tapi ini ditutup ya Bolo. Nah, kita lanjut lagi ke sini, dan di ujung sana nanti kita akan lanjut lagi ya Bolo. Nah, di sini banyak struktur percandian ya Bolo. Mari kita akan lihat, dan di atasnya ini adalah seperti pendopo. Ini merupakan bagian dari struktur percandian ya Bolo. Nah, di atas ini juga ada, di atas sana ada sebuah batu lapik yang ada gambar Garudanya juga. Ini juga sudah terdaftar Dinas BPK wilayah 11 Jawa Timur ya Bolo. Sampai sana Bolo. Motifnya indah-indah ini sekali Bolo. Di sini juga ada semacam struktur yang memang ditandai dengan nama Sunan Demang ya. Dan juga memang banyak batu nisan kuno juga, selain batu candi juga begitu banyak. Nah, seperti ini. Ini memang area makam kuno ya Bolo. Nah, itu masjid. Sangat luar biasa sekali ini area pemakaman di sini.
sini Sunan Kabul dan Sunan Bagul. Nah, kita akan susuri lagi di beberapa tempat ya bro, di area Sentono Gedong ini, atau lebih familiar juga disebut makam Mbah Wasil. Jadi bolo, di sini tuh memang banyak sekali makam-makam yang dituliskan makam Sunan ya. Namun di bawah bangunan pendopo itu merupakan sebuah candi ya bolo. Terus di atasnya ini juga ada masjid juga. Ini sangat begitu menakjubkan ya. Apakah dulunya memang percandian atau seperti apa ya bolo, dengan motif-motif yang saya belum pernah melihat ragam hias yang begitu indah seperti itu ya. Ada yang tulisannya itu apa, gambarnya mohon maaf ada garudanya begitu loh bolo, dan motif-motif ukiran lain. Tapi juga ada banyak makam kuno yang berbatu nisan batu andesit ya bro. Mari kita akan susuri ke bagian-bagian lain di wilayah makam ini ya. Nah, kita akan coba masuk di bagian makam ini ya bro. Ini menurut saya cukup unik sekali karena di dalam sini juga banyak assalamualaikum ya ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, seperti ini penampakannya banyak sekali makam-makam keramat ya bro, makam kuno berbatu nisan kuno juga, dengan bagian-bagian juga percandian juga ada bro, tercecer begitu banyak. Tapi memang warga Kediri sendiri sudah mengakui bahwa ini merupakan makam kuno ya bro, makam wali. Oke, mari kita akan coba susuri lagi di area lain ya bro. Nah, niki bolo ya, makam Syekh Wasil Al-Wasil Syamsuddin. Nah, di area yang dalam itu kita coba melihat ya bolo. Assalamualaikum ya ahli kubur ya waliullah. Nah, di luar sini juga ada beberapa makam yang sangat kuno sekali, berbahan batu nisan kuno juga seperti ini ya bolo. Kita akan masuk.